sekarang setiap orang punya jet-jet. Siapapun besar kecil, tua muda, perempuan laki-laki punya jet-jet, tapi pusat induk informasi itu dari sumber-sumber tertentu gitu. Maka sebagai salah satu sumber dalam hal ini podcast mungkin juga bisa semakin diintenskan lagi Pak Danrem ya. Berita-berita, ajakan-ajakan ataupun nilai-nilai kebenaran ya, nilai-nilai kebaikan ini harus disiarkan, harus didengungkan, dipublikasikan agar dia juga bisa menjadi salah satu bahan atau informasi yang tersebar ke semua orang. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar semuanya nih? Tentunya selalu diharapkan dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi bersama saya Serdako Atrafela Aprilia Melsa Sail, dan tentunya ditemani dengan saya Mariska Muskita di rumah podcast 151 Binaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Betul Kak Ella. Menginspiratif tentunya untuk masyarakat Maluku ya. Iya, langsung saja kita sapa Ibu Saidia Uluputi ST. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Halo Ibu. Ibu. Baik, alhamdulillah. Luar biasa Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah, bahagia ya. Senang sekali bertemu dengan dua nona cantik ya. Baik Ibu. Saya hari ini diundang untuk podcast di 151 Binaya. Betul sekali. Ini Pak Korem yang luar biasa. Betul. Ini ya. Nah, langsung. Langsung saja mungkin Ibu mau memperkenalkan diri. Udah gak sabar ini Bu. Oh iya, sudah tentunya saya Saidia Uluputi ST, anggota DPR RI, fraksi PKS, Dapil Maluku. Ini periode kedua di DPR RI. Wah, sebelumnya saya sebelumnya DPRD provinsi 2 periode juga. 2 periode iya. Provinsi Maluku Ibu. Iya benar. Saya lahirnya di Negeri 5, 7 April 1973. Ya, jadi sekarang 52 tahun ya. Udah setengah abad. Masih kaya sih. Iya. Masih berasa masih muda. Di Pulau Ambon ya, anak Pulau Ambon. Orang tua sudah meninggal, petani dulu ya. Jadi ini anak petani dan anak nelayan. Iya. 8 bersaudara, saya anak bungsu yang ke-8. Sekarang sudah menikah. Ya, suami di kantor gubernur. Ya, ASN kantor gubernur, Abdullah Wahid MSc namanya. Punya 6 anak, 3 laki-laki 3 perempuan. Jadi ya meskipun aktif tapi produktif ya. Kata teman saya dulu, produktivitas di segala bidang. Iya, jadi ibu juga jadi politisi ya. Jadi saya lulusan ITS, meskipun begitu kuliahnya di Teknik Unpati, masuknya 92. Jadi SD, SMP, SMA di Negeri 5, SD, SMP Negeri 5, Ureng, kemudian di Hila, dan lanjut di Fakultas Teknik Permesinan Kapal di Universitas Patimura. Nah, di tahun 98 saya pindah ke ITS dan kemudian lulus di ITS masih sama Teknik Kelautan. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Nah, ini lulusan teknik tapi kemudian terlempar ke politik. Iya, itu yang buat penasaran sebenarnya. Iya ya, kadang-kadang ada yang bertanya apa hubungannya ya teknik dan politik ya. Iya, saya selalu bilang kan yang menggerakkan politik itu teknik. Jadi bagaimana teknik berpolitik, atau mesin-mesin yang dulunya untuk menggerakkan kapal, sekarang kita pakai untuk menggerakkan politik. Iya.
Baik Ibu, tentunya Ibu sekarang di Komisi 5 Ibu Iya, ya. Komisi 5. Baik Ibu, Iya. untuk itu membidangi terkait dengan transportasi. Komisi 5 itu mitranya dengan PU. Iya. Ya, Kementerian PU. Iya. PU itu kan jalan, jembatan, ya infrastruktur lah, Iya. infrastruktur, ada perumahan, Iya. ya. Kemudian juga PR. Perumahan, Iya. ya. Kemudian juga perhubungan. Iya. Ya. Perhubungan, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Iya. Kementerian Transmigrasi, kemudian Basarnas dan Iya. BMKG. Iya. Ya, ini kementerian yang sangat dibutuhkan oleh Maluku sih sebenarnya ya, mitranya ya. Apalagi kan Maluku kan ini ya, Iya. berpulau-pulau. Iya, Kan betul. mau ke suatu daerah kan Harus, iya betul, betul. transportasinya tuh kan Kalau Ibu. di tempat lain itu bisa jalan kaki atau pakai mobil, ya modanya. Kalau Maluku beberapa moda ya, pakai mobil, pakai speedboat atau pakai kapal, pakai ferry, pesawat, iya pakai iya, pesawat iya, gitu. Jadi memang transportasi bagi Maluku Sangat itu penting ya. urat nadi. Iya. Iya. Baik, Benar. Biar bisa Itu kunci. jalannya istilahnya urat nadi, darah ngalir kan ya Darah itu. mengalir. mengalir. Jadi apa namanya, jantung bekerja, tapi untuk menggerakkan ke seluruh tubuh perlu urat Urat nadi. nadi, Ya. iya, Nah, betul bagi Maluku sekali. transportasi adalah urat nadi. Gitu. Mm-mm. Ibu, terkait dengan transportasi Ibu, mungkin ada langkah konkret yang Ibu perjuangkan agar konektivitas transportasi antar pulau di Maluku semakin baik dan terjangkau. Iya, benar. Mungkin Ibu bisa jelaskan Ibu. Ya, sebagai provinsi kepulauan Iya. yang terdiri dari ribuan pulau, kita punya 1.340 pulau ya. Iya. Begitu banyak ya. Dan luasan Maluku 93%-nya laut ya. Otomatis kita sangat membutuhkan Iya. transportasi, Iya. moda transportasi dalam hal ini laut. Jadi konektivitas antar pulau Iya. ini terhubung dengan moda gitu. Dan kita mengharapkan dari konektivitas ini, moda ini menjadi free mover. Iya. Pembangunan penggerak utama pembangunan ekonomi, kemudian juga kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi bayangkan kalau ada pusat-pusat produksi, kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa di satu pulau, dia akan mati, akan jadi hanya bahan baku saja kalau tidak ada penggeraknya, kalau tidak didekatkan ke pasar misalnya kan, kalau tidak dihilirisasikan. Nah, maka transportasi tadi kata kunci itu ya, urat nadi itu gitu. Nah, olehnya itu memang kita tadi misalnya baru saja kita di distrik navigasi ya, ini hadir juga seluruh KSOP, kemudian juga dari kepelabuhanan, dari navigasi hadir, dan kita bincang-bincang tentang bagaimana aspirasi-aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh kabupaten-kabupaten. Jadi tadi hadir 11 kabupaten kota ya, barusan tadi pagi di distrik navigasi kelas 1 Ambon. Saya bertemu dengan mereka, mendengarkan aspirasi yang disampaikan yang berhubungan dengan adanya dermaga, kebutuhan soal rute kapal misalnya, kemudian kebutuhan kapal pelni yang harus dibantu untuk kami perjuangkan ya ke Kementerian Perhubungan gitu. Kemarin kita pernah dengar ada viral kapal tidak bisa sandar di dermaga, itu di Pulau Luang ya kalau tidak salah ya, di Pulau Luang tadi juga disampaikan. Dan ternyata tadi juga ketika saya bertanya menanyakan tentang itu, mereka juga sampaikan bahwa masih belum ada dermaga. Nah, ternyata katanya di pulau itu tidak bisa ada izin membangun karena masuk pulau yang masuk kawasan konservasi. Iya. Jadi seperti itu ya. Biasa Berarti, ya. Nah, Ibu jadi benar-benar perhatikan Maluku Maluku, sekali. iya Iya, betul. iya. Kan Kaila sering lihat Ibu perjuangkan di TV nggak? Kalau di berita-berita, saya tuh sering lihat Ibu tuh kalau lagi perjuangkan tuh gayanya tuh benar-benar yang Luar semangat biasa. sebagai seorang perempuan Iya, gitu. Sri Kandi Tangguh. banget ya. Iya, benar itu itu. nih.
Martatihan. Itu semboyan itu. kita, Iya, Ibu. iya. Jadi keberaniannya Christina harus kita angkat untuk memperjuangkan Maluku kan. Jadi biar orang itu tahu tentang potensi kita, kearifan lokal kita, biar orang itu tahu Maluku itu kaya begitu ya, punya potensi perikanan yang luar biasa. Saya sampaikan dulu sebelum ada di Komisi 5, Kak, saya di Komisi 4 ya, Komisi 4 mitra dengan perikanan, pertanian, kehutanan ya. Tentu sudah banyak advokasi program yang kami bawa ke sini ya, ke Maluku. Ya. Tapi sebelum kita lanjut, Ibu minum dulu ya. Oh, iya, Kita terima minum dulu kasih. sama-sama Ibu ya. Biar nggak ini ya. Biar relax aja ya. Iya betul Ibu. Sedikit grogi misalnya. Kalau Kak Ika kan udah biasa pasti ya. Nah baik Ibu. Boleh saya bertanya Ibu? Iya. Nah, Ibu izin mungkin dari pengalaman 3 periode Ibu di DPR RI ya, DPR RI Ibu. 2 periode. Oh, mohon maaf 2 periode Ibu. DPR RI. Mungkin apa prioritas utama Ibu untuk membawa aspirasi masyarakat Maluku? Mungkin sesuai dengan bidang Ibu di Komisi 5 Ibu. Ya, kalau prioritas saya di Komisi 5 ini sebenarnya doa banyak orang. Iya. Harapan banyak orang itu. Kenapa? Karena anggota DPR RI yang berada di Komisi 5 itu dambaan orang Maluku. Kenapa? Karena di situ bermitra dengan infrastruktur, ya, bermitra dengan perumahan, mitra dengan perhubungan yang itu Maluku banget gitu. Nah, kalau tak ada orang di situ, tentu suara Maluku tidak bisa masuk. Betul. Iya, itu paling betul. Masuk pada decision maker, pembuat kebijakan, ya. Nah, mereka tidak akan tahu bahwa Maluku ini sangat membutuhkan, ya, jembatannya belum dibangun, ya, jalannya banyak yang rusak, ya, apa moda transportasinya kurang, gitu, pelabuhannya tidak ada. Nah, satu perjuangan besar yang kemarin jadi salah satu juga suara saya di Senayan itu terkait dengan Maluku Integrated Port. Maluku yang terintegrasi dengan pelabuhan yang punya potensi perikanan. Nah, kita ini punya potensi perikanan yang sangat kaya ya, 5,6 juta ton potensi perikanan sumber daya ikan kita di Maluku, ikan dan segala bentuk komoditinya. Dan juga kita punya potensi perkebunan. Pala, cengkeh, kelapa, ini komoditi yang mendunia. Jadi selain perikanan tadi, perkebunan ini yang justru dengan pala cengkeh ini penjajah negara-negara Eropa di abad pertengahan datang ke sini, gini. Nah, dulu saat penjajah itu ada, ya, banyak konsep ataupun infrastruktur juga yang sudah dibangun. Misalnya kita lihat Banda, ya, ada perkebunan pala, ya, dalam skala besar gitu. Kemudian ada juga di sektor hilirnya dibangun gitu. Bagaimana rumah-rumah produksi, bagaimana kemudian teknologi pasca panen itu baru di tahun 1800-an, ya. Tapi kemudian setelah Indonesia merdeka, kita punya komoditi yang kaya itu seakan tak berharga, gitu. Kenapa? Ternyata produksinya boleh di Maluku, tapi yang punya nama bukan Maluku, yang punya nama Surabaya. Sama dengan ikan tadi, potensi boleh banyak di Maluku, tapi punya nama bukan Maluku. Bitung, Manado, Bali, ya, Muara Angke di Jakarta. Kenapa? Karena ekspornya itu bukan dari Maluku. Ekspornya itu dari daerah pengekspor yang di situ ada dermaga tipe A. Nah, maka cita kita adalah membangun tadi dermaga tipe A, Maluku Integrated Port, yang juga diusulkan oleh Gubernur Maluku dan juga sudah disetujui oleh Presiden Prabowo dalam PSN, Program Strategis Nasional. Luar biasa Kak. Kita berikan tepuk tangan. Mudah-mudahan ya kita sama-sama support, terutama doa ya. Mudah-mudahan tidak ada aral, tidak ada halangan lagi. Segala kendala-kendala bisa sama-sama
ada solusinya atau bisa bersinergi bersama gitu. Jadi ini ya momentum bagi Maluku untuk bisa maju setara dengan provinsi lain. Betul. Nah, sebentar lagi kan Indonesia merdeka ya. Ke 80. Nah, ini jangan sampai terkesan kita sudah merdeka tapi nilai-nilai kemerdekaan itu belum dirasakan oleh mereka yang ada di pelosok-pelosok negeri ya. Dan Maluku adalah bagian yang turut berpartisipasi, yang punya saham untuk berkontribusi bagi kemerdekaan. Nih bulan Agustus nih, bulan kemerdekaan, bulan kecintaan kita untuk negara Republik Indonesia. Ibu, selanjutnya Ibu, Ika mau tanya sedikit tentang sport center dengan sport science yang kemarin. Center, iya. Nah, kemarin saya juga ke Universitas Patimura ya dengan tim dari Kementerian PU. Nah, kebetulan pada saat pembahasan anggaran dari rektor beserta sivitas akademika menyampaikan proposalnya ke Kementerian PU dan juga meminta saya untuk bisa menyuarakan, memperjuangkan ke Kementerian PU, dan Pak Menteri mengagendakan untuk menerima kami tanggal 8 ya. Nah, kemarin sebelum Pak Menteri ketemu, beliau mengirim tim ke sini untuk bisa mendengar pemaparan ya. Kira-kira telaahnya seperti apakah ketika nanti setelah pemaparan dan penyampaian apa saja program-program prioritas yang ingin disampaikan. Nah, ada 5 program, salah satunya Sport Center. Nah, ini kalau misalnya terbangun, jadi benar-benar dibangun, ini Maluku sudah punya satu wahana sasana bagi tadi bisa olahraga, bisa menyalurkan bakat, ya potensi-potensi dan talenta-talenta yang terpendam ataupun belum kembangkan bisa di sana, dilatih, dibimbing, dibina di sana di Sport Center. Luar biasa, iya, luar biasa sekali. Ibu mau memajukan Maluku tentunya ya, apalagi kita masyarakat, kita harus saling bahu membahu gitu lah. Nah, baik Ibu, saya ingin menanyakan nih, lihat Ibu kan bisa memotivasi. Iya betul, apalagi Ibu perempuan. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan Ibu pengalaman sedikit biar bisa memotivasi masyarakat Maluku, terutama untuk wanita-wanita. Iya betul sekali. Nah, ini tentu perempuan di dunia politik tidak mudah ya. Ini dulu gitu katanya dunia ini kayak masuk semak belukar ya, dunia yang ya penuh dengan berbagai tantangan yang besar gitu. Nah, saya ini masuk dunia politik tentu atas izin suami. Guru saya itu suami. Nah, guru saya suami, dan dulu sebenarnya orang tua bapak saya itu juga kalau mau dibilang aktivis partai gitu. Meskipun beliau tidak ridho lah begitu, tidak ingin saya itu di politik gitu, katanya karena dunia politik itu keras gitu. Beliau tuh punya cita-cita saya jadi wartawan. Sama ini. Pas waktu suatu saat saya bertanya, "Papa, iya mau jadi apa?" Beliau panggil, "Iya, mau jadi apa cita-cita Papa?" Terus beliau bilang, "Sudah, ya wartawan saja." "Kenapa Papa?" "Biar setiap hari Papa nonton Iya di TV," gitu katanya. Biar setiap hari Iya itu muncul di TV, bisa lihat, bisa wawancara orang-orang yang ada di mana-mana, bisa jadi reporter gitu. Tapi sayangnya beliau sudah meninggal gitu. Saya jadi DPR, beliau sudah tidak ada gitu. Jadi kalau beliau masih ada, mungkin lihat kiprah anaknya ya, yang justru lantang, yang berani, yang juga selalu keluar di TV, mungkin beliau akan bangga. Betul, iya. Betul sekali. Bahkan pencapaiannya sekarang kan sungguh luar biasa. Iya. Nah, saya dulu tidak suka menulis gitu. Ketika apa yang disampaikan Papa dulu minta saya jadi wartawan, saya kayak juga senang nulis gitu. Jadi nulis, kemudian kalau ngomong, kalau bicara kayak ada yang kayak ada yang membisik gitu. Iya. Kadang-kadang teman-teman tanya,
siapa sih yang ngajarin kayak kata-kata tiba-tiba ada yang keluar muncul itu siapa yang ya saya juga kadang-kadang tidak tahu juga ya bahasa-bahasa itu keluar dari mana ya. Speaking the best berarti. Spontan begitu aja. Ibu itu hikmat. Iya, hikmat dari doa bapak mungkin dan mama gitu ya. Nah, mama itu dulu cita-cita ke saya jadi guru. Iya, jadi perpaduan bapak dan mama ini cita-cita anaknya, yang ibu ingin jadi guru, yang papa inginnya jadi wartawan. Iya. Malah jadi lebih luar biasa sekali, ya betul. Jadi apa ya? Jadi saya mudah tersentuh ke pendidikan. Ya dulu di provinsi saya pernah jadi ketua komisi 4 yang mitra dengan pendidikan. Pernah dapat penghargaan sebagai tokoh pendidikan ya. Karena selalu mengangkat isu-isu pendidikan juga gitu. Nah, sehingga apa ya, kemudian saya jadi menikmati ke sini-sini. Padahal awalnya tuh benar-benar merasa kan orang teknik nih kan ilmunya pasti ya. 1 + 1 2 gitu. Iya, udah pasti teknik pasti gitu, ya. Jadi di awal-awal mau calon tuh saya pernah gagal. Dicalonkan tahun 2009. Gagal. Gagal Pak Korem. Iya. Apa peristiwa ibu yang paling menyedihkan ketika di keluarga maupun mengabdi kepada orang tua? Peristiwa menyedihkan. Nih ya. Nah, Papa kan sudah meninggal duluan ya. Waktu Papa mau meninggal tuh Mama pernah bilang begini. Kan waktu itu saya sudah mulai ini ke politik gitu. Terus waktu Papa mau sakarat itu Mama bilang gini, Papa kan tidak restu nih. Ia masuk ke dunia politik. Karena saya pertama tuh gagal. Ya tidak masuk. Terus Mama bilang minta doa ke Papa gitu. Minta doa supaya Papa merestui untuk bisa masuk ke politik gitu. Nah, jadi saya bisik-bisik di telinga Papa dan beliau cuma mengangguk. Papa ridhoilah ya. Ia bisa masuk ke politik gitu. Jadi khawatir gagal terus gitu. Tapi alhamdulillah beliau cuman ini saja ngangguk gitu. Dan sampai sekarang restunya makanya Iya, masih dan waktu gagal itu saya shock gitu agak karena waktu itu kerja politiknya itu tidak mudah gitu, harus mobilisasi massa ya, tidak seperti sekarang kan mobilisasi massa, mobilisasi orang, biayanya tinggi gitu waktu pertama itu. Nah, saya benar-benar kayak terpukul, sudahlah saya tutup buku untuk cerita politik gitu. Nah, tapi Mama itu justru yang menguatkan. Beliau tuh gini, saya duduk di teras rumah di Negeri 5, terus beliau gini menghibur. Mama tadi malam mimpi gitu. Mimpinya apa, Ma? Mimpinya ia itu punya bintang gitu katanya. Jadi ada bintang tuh naik dan bintang itu selalu mengiringi gitu, selalu menyertai ia kemanapun berada gitu. Jadi saya selalu ingat itu gitu, ingat apa kata Ibu Pak Padan. Saya selalu ingat ya, kerjanya tidak, meskipun saya kerja cukup keras ya, cukup ini gitu untuk kalau mau dibilang dari peristiwa momentum politik kan. Saya benar-benar lahir dari bawah gitu, bukan misalnya karena punya apa namanya ini yang tidak instan lah begitu ya, dari bawah ininya kiprahnya gitu. Tapi benar-benar saya selalu teringat apa yang disampaikan oleh Mama gitu. Mama dulu bilang, ia itu Mama mimpi bintang itu selalu mengiringi ia kemana saja begitu. Jadi itu yang bikin kayak ada semacam sugesti gitu ya, sugesti kayak ingat ingat ibu gitu. Meskipun di suatu saat saya kan pada saat menjadi anggota DPR melahirkan 3 kali ya, dan tidak mudah ya menjadi ibu dan juga menjadi wanita karir gitu. Nah suami juga benar-benar luar biasa. Ya, mendukung, bukan saja mendukung, tapi beliau guru, beliau ya kalau mau dibilang mentor politik, selalu mensupport gitu. Suatu saat saya itu gini, menangis
menangis karena anak-anak saya gitu. Saya nggak mau, saya nggak mau lagi, cukup 2 periode di provinsi, saya nggak mau ke DPR RI, saya minta suami untuk tidak merestui gitu. Tapi apa yang beliau sampaikan, kalau ibu yang sudah aktivis, yang sudah tahu tentang betapa bermanfaatnya seorang penentu kebijakan menangis untuk anak-anaknya, siapa yang akan menangis untuk masyarakatnya? Betul sekali. Kita bertepuk tangan dulu dong. Mungkin bisa sambil diminum, ya biar nggak sedih-sedih dulu Ibu. Maaf ini jadi ikut terbawa emosi. Iya, Suami cerita terkait orang tua ya. Betul, berarti itu pengalaman sedih Ibu ya. Itu pengalaman yang luar biasa, seperti kita punya cerita Janji Senja ya. Iya betul sekali. Nah, oleh ini kita Pak sedikit pendapat Ibu soal film Janji Senja. Kebetulan sutradaranya oleh Bapak Dandrem sendiri. Luar biasa nih. Mungkin Pak Dandrem bisa lanjutkan menulis kisah saya nih. Luar biasa. Cerita tentang Janji Senja ya, sebuah film yang disutradarai ya oleh Pak Dandrem Korem Maluku yang menjadi sebuah film. Ini bercerita tentang seorang putri Maluku bernama Maria ya. Betul Ibu. Ini juga anak seorang petani ya. Iya. Anak seorang petani dari Maluku Utara, kemudian datang ke Ambon ya. Kemudian bercita-cita menjadi kuat. Iya, ya. Wanita, Ibu. Tentu punya keterbatasan ya. Betul sekali. Terbatas ekonomi tentunya gitu. Tapi kemudian dengan usaha gigih, tekadnya yang kuat dan berhasil sekarang ya. Berhasil Ibu. Iya, berhasil. Lalu kisahnya diabadikan oleh Pak Dandrem ya dalam film Janji Senja. Wah, ini kearifan lokal banget nih Pak. Waduh. Mungkin bisa mengajak sahabat-sahabat yang ada Maluku untuk nonton. Para sahabat sekalian dimanapun berada di Maluku ataupun dimanapun di Indonesia, kisah dari timur, dari ujung timur Indonesia ini bisa menjadi satu tontonan dan kita bisa mengambil pelajaran hikmah. Akan diputar di bioskop 26 September di 26 September ya di seluruh Indonesia. Betul, ya. Ibu. Ayo kita tonton, mudah-mudahan bisa menjadi sugesti, bisa menjadi inspirasi dan motivasi ya. Bahwa jangan sampai karena kurangnya kendala kita jadi menghambat cita-cita begitu ya. Bu, yang ini penyanyi soundtracknya. Oh, soundtrack penyanyinya. Nah, penyanyi waktu di film itu namanya judulnya Maria. Maria. Film lagu Maria itu diciptakan oleh kita sendiri. Oh. Oleh Joki Pesondima. Nah, artis pendukungnya Ella. Benar-benar dari Kuat juga ya. Ella ini. Satu lagi ini, yang ini flashbacknya Pak Rusdi ini. Flashbacknya sebagai Pak Arman waktu masih muda. Orang tuanya Maria. Iya. Banyak melibatkan keluarga besar Korem maupun Koda, termasuk masyarakat sekitar sini. Seluruh artis pendukung perang utama itu semuanya dari masyarakat Maluku. Hanya satu aja, Pak Arman dengan Ibu Yati Surahman. Surahman sebagai Mama Pita, itu artis legendaris, sudah 90 tahun di dunia perfilman Indonesia. Oh ya, waduh, luar biasa. Berarti benar-benar dapurnya di sini ya. Kita bertepuk tangan. Saya salut banget sama Pak Dandrem nih. Ya. Nah, Ibu, Kita mau dengarkan pendapat Ibu ya tentang Rumah Podcast. Ibu kan mungkin baru pertama kali datang ya Ibu. Mungkin kayak butuh pendapat Ibu. Aduh, ini apa ya? Saya meskipun baru datang ke sini, tapi udah luar biasa ya. Wah, mantap ini. Satu ini inspirasi ya. Benar-benar ini sebenarnya kebutuhan juga sih Pak. Ya, kenapa? Karena langkah kecil dan informasi itu sekarang menjadi satu ya, kalau mau dibilang mercusuar ya, penunjuk gitu, penunjuk bagi bagaimana nilai itu dia terjaga gitu. Jadi sebagai satu institusi negara, saya benar-benar salut dengan Pak Dandrem karena untuk bisa mencegah berita-berita hoax, informasi-informasi sesat, itu memang kita perlu informasi yang valid, informasi yang terjaga akurat gitu. Jangan sampai berita yang terseliweran
kemana-mana itu karena saking banyaknya akhirnya berita yang bernilai, berita yang jadi tertutupi gitu. Sudah tidak bisa dilihat lagi mana benar mana yang salah, tapi karena sudah sering lewat, orang bisa menganggap air putih ini kalau saya bilang rasanya manis, teh ini kalau saya bilang rasanya manis, tapi kalau karena banyak orang bilang rasanya pahit, akhirnya orang banyak itu bilang ini pahit. Betul. Iya, jadi luar biasa, saya apresiasi. Sekarang setiap orang punya jet. Siapapun besar kecil, tua muda, perempuan laki-laki punya jet. Tapi pusat induk informasi itu dari sumber-sumber tertentu gitu. Maka sebagai salah satu sumber dalam hal ini podcast mungkin juga bisa semakin diintenskan lagi Pak Danrem ya. Berita-berita, ajakan-ajakan ataupun nilai-nilai kebenaran ya, nilai-nilai kebaikan ini harus disiarkan, harus didengungkan, dipublikasikan agar dia juga bisa menjadi salah satu bahan atau informasi yang tersebar ke semua orang. Menurut pendapat Ibu, apakah podcast itu penting nggak digunakan oleh seluruh korem di Indonesia? Ya penting gitu, penting. Karena kalau mengharapkan personil korem terbatas gitu. Dengan media ini akan semakin efektif. Betul. Iya kan? Kalau misalnya hari ini ada sedikit kisruh atau rusuh gitu, tidak perlu personil korem yang ada misalnya, apalagi kita di kepulauan atau terkendala dengan komando, terkendala dengan harus izin segala macam atau sarana yang kurang, sehingga itu jadi lambannya hadirnya negara atau hadirnya personil ke suatu tempat. Tapi kalau dengan informasi, cukup Bapak bicara di podcast, cukup Bapak bicara sini, langsung 1 kali 24 jam dan detik itu juga akan sampai kepada tangan-tangan masyarakat. Iya, viral, dan masyarakat langsung bisa menjadi korem itu sendiri, menjadi penjaga keamanan itu sendiri. Mereka berpartisipasi karena pusat komandonya sudah ada di sini gitu. Kalau dulu kita harus ke RRI, ke TVRI, tapi kalau sudah punya podcast di masing-masing kantornya, itu A1 itu. Iya kan? Sudah nggak pesan kedua lagi, tapi pesan pertama. Nah, itu yang penting. 13.700. Nah, apalagi itu. Sudah mulai banyak. Dan ini kan nanti tergantung kebutuhan, intensitasnya. Dan kalau misalnya menarik, orang akan suka untuk nonton gitu kan. Apalagi kalau ada misalnya ngundang siapa yang mereka senang gitu kan. Seperti Ibu Sadia. Oh, ya saya baru mulai juga. Di TikTok saya 24 ribuan, hampir 25 ribu. Iya. Iya. Jadi bisa main TikTokan, itu kan biasa aja itu. Baik, dari kegiatan ini juga kan Ibu, Ya. tentunya dipublikasi untuk pariwisata Maluku. Benar. Ya, mudah-mudahan betul. kita doakan semakin banyak investor yang datang ke Maluku. Satu hal yang jadi kebutuhan orang untuk datang ke sini untuk berwisata itu adalah keamanan dan kenyamanan. Ya, orang lihat Maluku bagus ya, indah ya, tapi ketika terpublikasikan keluar Maluku rusuh, Maluku tidak aman, seindah apapun nggak tertarik gitu, nggak menarik, bukan kata, tapi nggak menarik, dan nggak mendatangkan orang gitu. Jadi tidak bisa jadi industri gitu, industri yang besar kalau misalnya satu aspek ini tidak terjaga gitu. Makanya keamanan itu penting gitu. Dan keamanan bukan tanggung jawab orang berseragam coklat dan berseragam hijau saja, tapi keamanan itu kebutuhan untuk semua. Kita bertanya. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Wah, luar biasa sekali nih ya informasi-informasi yang diberikan, pengalaman, pengetahuan tentunya yang diberikan oleh Ibu Sadia. Semoga bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk masyarakat Maluku. Dan
Yang kita harapkan semoga kita semua sama-sama dapat saling bahu-membahu membantu Ibu Sadia sebagai perwakilan dari Maluku juga untuk dapat membangun Maluku lebih baik lagi. Maluku membaik. Betul sekali. Baik, dan terima kasih karena telah menonton video singkat ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta viralkan video ini dimanapun dan di seluruh dunia. Saya Serdako Atrafela Aprilia Melsasail dan saya Mariska Muskita juga dan narasumber kita Sadia Uluputi ST, anggota Komisi 5 DPR RI Dapil Maluku. Wah, baik. Kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami, KMC Misi Aman. We love Indonesia forever. Gimana mantap ya? Luar biasa sekali lancar. Padahal